Oke, kemarin Habib Rizik divonis 8 bulan penjara untuk Petamburan dan itu potong tahanan. Artinya sekitar bulan Juni atau Juni ya, saya kira Mei, Juni, Juli ya, Juni, Juli Habib kan sudah sejak Desember ditahan, Habib Rizik siap akan keluar. Itu kita tinggal menunggu RS UMI, ya, swab di Rumah Sakit UMI. Oke, ini soal menarik juga. Dan nanti kita juga bahas soal Pak Jokowi yang lagi bingung dengan dirinya sendiri. Oke, kita komentari dulu soal vonis Habib Rizik. Ya. Habib Rizik sebetulnya nggak ada delik di situ, nggak ada kriminal di situ kan. Ya, mestinya bebas tuh, bebas bahkan ya nggak ada tuntutan. Karena ini bukan soal pidana tuh. Tapi tentu pemerintah nanti malu, udah ngakalin macam-macam, tiba-tiba bebas kan. Jadi saya kira ada semacam ya saling bijak lah supaya Habib Rizik tetap masuk, supaya pemerintah nggak kehilangan muka tuh. Tetapi umat dan rakyat menganggap ini tidak adil. Jadi tetap apapun yang kan pemerintah mau nyogok juga kan, ya kita nggak hukum gede deh, tapi tetap dia mesti masuk. Tapi umat tetap tahu bahwa ini bukan pidana. Dan kalau pidana maka berlaku bagi banyak menteri, bahkan presiden tuh kena hal yang sama. Jadi permainan di belakang layar ini yang justru menimbulkan tambahan energi bagi rakyat untuk menganggap bahwa hukum memang hanya berlaku untuk kadrun, kalau cebong nggak kena hukum tuh. Jadi hukum pidana itu namanya kitab undang-undang hukum cebong yang hanya boleh diberlakukan pada lawannya. Kan begitu, ini saya cuma baca cara rakyat berpikir ya, bukan kita sendiri yang mengeledek pengadilan, nanti dianggap contempt of court. Tapi terus-menerus begitu tuh. Dan itu yang akan ditonton lagi pada kasus-kasus yang lain. Sekarang kan tinggal swab rumah sakit UMI ya, hasil swab rumah sakit UMI dianggap menyembunyikan hasil swab. Saya kira ini majelis hakim juga punya dilema yang cukup berat ini ya, Bung Rocky ya. Ya, itu kalau soal nyembunyiin swab, itu berarti seluruh menteri juga nyembunyiin swab itu kan. Banyak betul menteri yang positif kok. Bahkan ketua tim pengendalian COVID sendiri di swab positif dan tanpa dia sadar dia nyumbang darah. Itu artinya memang dia di dalam darahnya ada COVID yang udah diplasmakan kan. Jadi politik COVID ini akhirnya jadi urusan pidana. Itu ajaibnya tuh. Di seluruh dunia nggak ada COVID jadi pidana. Karena ada elemen politik, maka COVID berubah menjadi urusan pidana. Jadi politiknya yang dipakai untuk mempidanakan Rizik dan teman-temannya. Nah itu juga seharusnya berlaku pada kabinet. Kan kabinet separohnya tuh kena COVID semua tuh kan. Anda biasanya katanya karena kena COVID atau virus COVID atau virus stupid, kalau yang Anda sering sebutnya begitu kelihatannya. Enggak, yang separuh itu kena COVID, separuh lagi stupid. Oke, kalau yang kita baca di media, Bung Rocky, kan ada setidaknya 8 orang ya, 8 orang menteri yang kena COVID, yang mengaku ke publik walaupun tidak mengaku langsung. Itu yang ada 4 orang, itu Menteri Perhubungan Budi Karya, mantan Menteri Agama Fahrul Razi, mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo, dan juga Menteri Menaker Ida Fauziah. Ada 8 lagi tidak ngaku. Nah, yang menarik tadi Anda singgung adalah Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia juga nggak pernah kita dengar dia mendeklar dia kena COVID, tiba-tiba nyumbang donor konvalesen. Kan berarti dia pernah kena COVID, dia menyembunyikan juga kan gitu. Ini saya kira dilema hakim. Ya. Ya karena itu saya hitung tadi separoh, walaupun 8, kalau Pak Erlangga kan hitungannya 8 juga dia kan, karena dia Menko. Ya, dan bisa jadi lebih yang tidak terdeteksi ya, kita tidak tahu gitu. Oke. Yes. Ya. Jadi keadaan ini sekali lagi ini keadaan di mana orang tetap orang tonton kekonyolan istana. Jadi dalam satu frame orang bisa lihat ada pengadilan Habib Rizik, di frame sebelahnya ada pengabaian pelanggaran kalau yang dilakukannya adalah para menteri, itu kan itu soalnya. Ya. Nah, jadi saya membayangkan memang orang menunggu-nunggu nih sekarang kalau sudah kena cuman denda 20 juta, karena sebelumnya saya membayangkan memang di Petamburan kalau didenda lagi kan dia sudah bayar denda 50 juta. Jadi kayak jadi nebis in idem. Nah, gitu kalau dalam hukum ya, ada tidak boleh mengadili kasus dan itu bebas. Jadi dicarikan pasal lain, jadi kena 8 bulan. Oke, kita paham lah. Nah, cuman kita tunggu nih yang swab rumah sakit UMI. Kalau sampai berat hukumannya, ini kita tinggal bayang, oke, menteri yang lain juga harus segera kena tuh gitu. Oke, sekarang pindah kita, Bung Rocky.
Banyak Saya tetap anggap pengadilan Habib Rizik itu jadi jurisprudence. ya. Itu artinya kalau Rizik dihukum dan dikena denda, berarti Kofifa menunggu hal yang sama. Berarti seorang pejabat yang lain juga kan mesti begitu. Ya, Jadi bagus juga. Ya, Bagus juga ada patokan, ada apa istilah hukumnya itu. Ada kasus beli yang kemudian nanti jadi ukuran untuk hal-hal yang lain. Ya, bahkan kalau kita lihat dasar pertimbangannya karena Habib Rizik Syihab dianggap sebagai tokoh itu punya pengaruh kalau dia melakukan itu, kalau seorang Ibu Khofifah bukan hanya tokoh, dia kan pejabat yang harusnya ikut menjaga itu kan gitu, justru lebih berat harusnya logikanya hukumannya kan kalau sampai terjadi kan. Yang paling tokoh ya Presiden Jokowi yang berkali-kali ada di saya lupa betul itu. Oke. Tapi kita kalau gitu karena Anda ngomong Presiden Jokowi, saya ajak ngobrol lanjutan deh yang soal Pak Jokowi ini. Saya justru saya nggak ngerti mau mengucapkan apa karena saya hanya baca berita. Ada beberapa kasus yang menurut saya justru bingung nih. Satu, Pak Jokowi mengeluhkan bahwa pembangunan ya, ada waduk nggak ada irigasinya. Terus kemudian ada pelabuhan nggak ada jalan. Terus ada lagi nanti kita bahas soal bahwa beliau bingung dengan dana bansos itu sampai dananya acak adut kemarin ada 21 juta yang dana double ya, dana yang nggak jelas gitu. Terus berikutnya penyerapan anggaran yang beliau juga marah-marah kenapa sampai sekarang penyerapan anggaran rendah. Nah yang ini menurut saya ini betul-betul kalau anak muda sekarang menyebutnya itu damn I love Indonesia karena hanya bisa terjadi di Indonesia. Gitu Bung Rocky. Bagus juga nih keluh kesahnya. Coba. Ya. Ada waduk, nggak ada irigasi. Terus ada apa tadi? Ada pelabuhan nggak ada jalannya. Ini Pak Jokowi heran, ada waduk, ada Pak Jokowi heran, ada waduk nggak ada irigasi, ya. Ada pelabuhan nggak ada jalan. Ya masuk akal itu keheranan itu. Cuman rakyat juga heran, ada negara nggak ada kepalanya, ada kepala nggak ada isinya, sama juga logikanya. Ya. Nah kita mungkin bisa bermain-main dengan judul itu. Ya. Tapi kan Pak Jokowi mau ngeluh ke siapa kan itu soalnya. Ya. Waduh dia yang suruh bikin. Kenapa dia suruh bikin sekaligus irigasi kan jadi orang bertanya. Kan kita cuma disuruh bikin waduk, nggak disuruh bikin irigasi. Kita cuma disuruh bikin pelabuhan, nggak disuruh bikin jalan itu kan. Jadi soal-soal semacam ini. Karena itu kemudian saya membayangkan rakyat akan bilang, jangankan kepala negara. Kami juga rakyat bingung. Ada negara nggak ada kepalanya, ada kepala nggak ada isinya. Itu kan nanti jadi mainan begitu. Ini kita membayangkan orang berpikir. Ya betul. Oke. Nah juga soal bansos. Ini kan sudah lama sebenarnya kita ributkan soal ini. Tiba-tiba kenapa beliau jadi baru ribut sekarang gitu? Ya dia baru sadar aja tuh, wah ternyata ada yang lebih parah tuh dari soal-soal data yang masuk ke dia. Kan soal data itu berarti nggak pernah ada rapat kabinet kan. Kalau udah rapat kabinet kan Pak Jokowi tahu dari awal. Apa Bu Risma nggak ngomong dari awal? Masa baru sekarang Jokowi tahu bahwa datanya palsu tuh? Jangan-jangan semua data yang masuk ke beliau itu memang dipalsukan. Jadi saya tetap melihat bahwa menterinya udah nggak peduli dengan presiden sebetulnya kan. Kan ya suka-suka deh. Jadi Jokowi ngomel pun menterinya bilang ya antar juga selesai kok nih. Jadi tahan-tahan aja. Itu sebetulnya yang disebut sebagai involusi di dalam kultur kabinet. Jadi saling lempar tanggung jawab aja. Paling di antara mereka begitu baca berita hari ini Presiden Jokowi heran nggak ada negara, ada pelabuhan, nggak ada jembatan, nggak ada waduk macam. Itu saling WA di antara mereka tuh. Mungkin menteri sana bilang gile, dia ngomel lagi tuh. Padahal dia nggak suruh kita bikin irigasi. Yang sana bilang lalu diemin aja lah, ntar juga dia pusing kan. Jadi Presiden Jokowi diolok-olok oleh menterinya sebetulnya melalui WA group di antara mereka. Jadi WA group ini mesti dibaca oleh menteri. Saya tetap mesti berkesimpulan begitu. Karena kalau presiden punya sikap yang sebut aja otoritarian sedikit, dia pasti nggak akan ngeluh karena dia udah panggil di ruang kerjanya sendiri dong. Dia mesti omelin di ruang kerjanya, bukan dia ngomelin di
publik. Nah, dia ngomelin menterinya di publik, ya menterinya justru makin balelo. Kan ini artinya dia marahin menteri-menterinya kan. Ya, ya. Oke, saya kalau ini melihat banyaknya kasus semacam ini, saya teringat dulu kan ada, senang kita waktu kecil ada yang artikel yang disebut believe it or not gitu ya, percaya nggak percaya deh gitu. Ya kan itu dulu ada kan yang itu sangat sangat terkenal tuh acara itu. Cuman sekarang kelihatannya mungkin karena banyak keanehan acara itu nggak jadi populer lagi tuh, Bung Rocky. Iya, percaya apa nggak percaya, semua orang anggap nggak percaya. Jadi nah, dengan berkaitan dengan data ini, kemarin soal bansos yang sampai 21 juta dan ada data fiktifnya itu, saya menyimak ketika rapat kerja di DPR, Bu Risma mengucapkan kosakata yang menurut saya juga khas Indonesia. Saya sendiri sampai mumet gitu. Beliau berkeluh kesah ini. Nah, beliau itu seingat saya menteri yang kedua yang bicara soal mumet itu. Ya, yang kalau Pak Jokowi kan ruwet. Ini kalau menterinya mumet gitu, Sri Mulyani dan Ibu Risma. itu yang nggak ada di dalam kepemimpinan Pak Harto atau SBY. SBY sering berkeluh kesah, tapi nggak pernah dia bilang mumet, karena dia mau urai itu kan. Dia berkeluh kesah terhadap keadaan politik yang tertuju pada pribadi dia. Tapi soal kebijakan nggak pernah. Jadi baru sekarang satu kabinet berkeluh kesah tentang kebijakan. Jadi orang bertanya, lu orang kan pakar semua ahli, ngapain berkeluh kesah ke rakyat? Rakyat juga nggak ngerti apa yang dikeluh kesahkan. Jadi terlihat sama sekali nggak ada orkestrasi sebetulnya. Pak Jokowi seolah-olah nggak memimpin kabinet. Jadi apa yang diputuskan di sidang kabinet itu nggak dijalankan di lapangan kan. Diputuskan bikin irigasi, dibikin bendungan. Diputuskan bikin bendungan, dibikin irigasi. Kan? Lalu apa fungsi evaluasinya di situ tuh? Jadi terlihat bahwa lain kalau ada teknokrasi. Teknokrasi itu artinya presiden hanya bikin gambar di papan tulis 2-3 poin, lalu Menko-nya langsung tahu apa yang mesti dikoordinasikan, lalu turun ke bawah menjadi keputusan teknis. Ini kelihatannya memang nggak ada, karena ini soalnya berlangsung karena Menko-nya semua adalah orang politik. Kalau dia teknokrat murni, dia ngerti line up, algoritma dari pembuatan keputusan. Ini kan orang politik, jadi nunggu aja kalau presiden kasih kesempatan di dia, ya dia colong juga kebijakan itu untuk kepentingan partainya kan. Jadi gitu-gitu tuh. Jadi akibat dari presiden yang dari awal tidak konsisten. Dia bilang kabinet tidak boleh diisi oleh partai politik, akhirnya dia isi, bahkan Menko-nya orang politik semua tuh. Maka berlangsunglah politik mengatasi policy. Kan mestinya dihasilkan policy yang berlangsung aja tukar tambah politik. Oke, Bung Rocky, ini supaya akurat, ini saya bacakan sekarang data soal ada berita lain ini. Pak Jokowi jengkel, target ekonomi tumbuh 7%, tapi belanja APBN membeli. Nah, ini menarik juga nih. Saya baca ya supaya akurat nih ya, Bung Rocky ya. Ya, Pak Jokowi memaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15%, sementara APBD masih 7%. Jadi lebih kecil lagi di daerah-daerah. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6%, padahal 700 triliun disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi. Ini data ini coba, ini kan ngeri sekali datanya. Terus kemudian lagi pengadaan barang. Ini kan biasanya pengadaan barang ini diharapkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah ya, terutama mengandalkan APBN. Pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%, sementara di pemerintah daerah cuma 5%. Pertanyaan saya, bukankah dengan undang-undang COVID itu para kepala daerah itu dibebaskan dari kemungkinan pidana ketika dia menyelenggarakan program-program pemerintah. Jadi sebenarnya aman, apalagi tidak akan kena jangkauan KPK. Itu kan kemarin banyak dikeluhkan bahwa KPK ini menghambat investasi, kemudian juga membuat para kepala daerah nggak berani bergerak. Nah sekarang sudah ada jaminan dari undang-undang juga tidak bergerak. Sementara KPK-nya sendiri kan juga sudah dilumpuhkan. Jadi apa yang terjadi kalau gitu? Yang terjadi nggak ada yang paham metodologi dari yang disebut state spending. Kan dalam krisis negara harus keluarin uang supaya ekonomi tumbuh tuh. Ya. Itu teori Keynesian economy, state spending yang seluruh kabinet mestinya hafal itu tuh. Jadi kalau itu nggak terjadi, artinya di daerah tidak menganggap bahwa state spending itu akan menghasilkan pertumbuhan itu.
Nah, karena itu supaya tetap uang yang disalurkan ke daerah itu tumbuh, ya dia simpan aja di bank kan, dana-dana itu kan. Mungkin bank pembangunan daerah kebanyakan duit itu, lalu dipakai buat diendapkan 3 bulan, ada yang perlu duit. Jadi kepala daerah akhirnya jadi pemain finance aja, bukan pemain anggaran negara. Jadi ini satu soal. Dengan kata lain, ada balelo dan ada oportunisme itu. Orang menganggap bahwa apa pentingnya tuh. Nanti gue ditangkap. Enggak bakal ditangkap, udah dijamin kok. Jadi itu keadaannya tuh. Nah, dalam keadaan itu lalu kita dengar Menteri Luhut meminta supaya separuh kabinet pindah ke Bali tuh, supaya ekonomi tumbuh dari Bali tuh. Ya. Itu juga sama teorinya, state spending juga. Memang betul, kalau ke Bali berarti ada spill over kegiatan ekonomi di daerah, maka ekonomi tumbuh. Tapi sialnya yang mau dipindahin kabinet. Ngapain dipindahin? Apa spill overnya? Kabinet kan masuk hotel, belanjanya ke pasar, enggak, belanjanya ke supermarket mewah yang enggak ada spill over ke rakyat. Jadi secara teoritis ini udah kacau nih. Mau menggerakkan ekonomi, sementara ide tentang pertumbuhan itu tidak dimengerti. Konsumsi mau dinaikin, tapi kalau kita bayangin misalnya dibawa ke Bali, lalu kita bertanya hotel mana? Lo semua menteri punya resort di Bali, jadi yang menghidupkan resort para menteri di Bali kan itu aja. Oke. Ini penipuan nih. Nah, tapi menariknya adalah bahwa sementara Menteri Keuangannya minta agar dilakukan penghematan anggaran, bahkan ancamannya kalau tidak segera melakukan revisi anggaran, dananya akan diblokir. Jadi ketika mereka mengajukan anggaran untuk work from Bali kan gitu menyebutnya ya, bisa jadi kata Menteri Keuangan, oh ini pemborosan, naik pesawat, hotel, apa dan sebagainya, SPJ, itu kan yang mesti dihitung. Jadi bakal dicoret juga Menteri Keuangan. Ini kan jadi tambah bingung gitu. Oh gitu sih nggak bingung. Presiden yang bingung pro siapa? Pro Luhut apa pro SMI kan? Jadi akhirnya disodorkan lagi dilema itu pada presiden. Dia mau pro Menteri Keuangan yang mau berhemat, atau pro pada Menko Investasi yang ingin menghidupkan ekonomi. Jadi kalau presiden itu punya kemampuan untuk memutuskan, ini nggak ada soal. Sebelum ini masuk ke publik, mestinya presiden udah bilang nggak bisa, itu karena saya pro Sri Mulyani. Tapi presiden biarin kan. Maka Menteri Luhut juga menganggap ya memang masuk akal. Supaya ekonomi Bali bertumbuh, maka kegiatan administrasi separuh dari kabinet dilakukan di Bali itu. Ya Sri Mulyani ngintip bahwa itu artinya lu minta SPJ lagi dong, lu minta segala macam tuh. Atau bahkan Sri Mulyani tahu separuh dari kabinet kita punya hotel kok di Bali, jadi mau pakai hotel mereka. Itu namanya insider trading namanya tuh kan. Jadi hal-hal semacam ini yang sebetulnya tadi juga kita heran kok, presiden heran tentang hal-hal yang memang dia tahu buruk kan. Ajaib juga tuh. Jadi presiden betul-betul believe it or not itu. Dan orang bilang tidak, saya tidak percaya. Oke, tapi dengan begitu saya kira kalau dari sudut kita supaya kita juga tidak ikut mumet, tidak apalagi ikut stres, lebih baik kita anggap ini lucu-lucuan saja gitu kan, makin menarik, negeri ini semakin lucu gitu. Jadi orang anggap ini kabinet toprak humor apa siapa dulu yang jago bikin beginian, ya Asmuni CS itu. Jadi terjadilah persekutuan antara kemuakan orang terhadap rejim karena soal Habib Rizik yang dianggap tidak adil, dan kejengkelan akademisi melihat kebijakan. Kan yang jengkel pertama mestinya kampus kan kampus yang tahu bagaimana mungkin public policy dihalangi oleh political interest, kan itu mesti diselesaikan. Tapi Presiden Jokowi dari awal kan sudah diijon oleh oligarki itu, sehingga oligarki menganggap bahwa ya kita mainin aja keadaan semacam ini, sehingga kalau terjadi krisis kita masih bisa menyelamatkan diri. Nah, oligarki yang mengambil kesempatan dana-dana yang nggak direalisasikan di daerah itu pasti jadi bailout buat oligarki. Siapa yang tahu oligarki pinjam dana daerah sebentar tuh 3 bulan, terus gubernur bilang ya pakai aja tuh, tapi balikinya jangan lewat bank gitu kan. Begitu-begituan tuh gampang betul terjadi karena pemerintah udah lame duck. Jadi sebetulnya pemerintah udah lame duck kalau kita hitung secara efektivitas birokrasi. Kalau pemerintah nggak bisa lagi menggerakkan ekonomi daerah, kendati uang ada di situ, itu artinya pemerintah nggak punya kapasitas lagi.
Ya, ini cocoknya karena ketoprakan ludrukan yang membahas ini sebenarnya cocok dibahas di tunjuk poin, begitu Bung. Iya, tunggu sambungannya di tunjuk poin ya. Yes. Pakai bahasa Jawa yang betul-betul masuk akal. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke. Yes, here's the point of view. Bye.